Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di sesi yang kedua ini. Berikutnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita tentang masalah salah satu dari rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiku bil ahadisi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innamu huwa at-tasdiqu wal imanu biha wa man lam ya'rif tafsir al-hadisi wa yablughuhu aqlahu faqad kafa dhalika wa ahkama lahu fa alayhi al-imanu bihi wa taslimu lahu mislu hadis as-sadiqul masduq wa mislu ma kana misluhu fil qadar wa mislu ahadisir ru'yati kulliha wa in sabata anil asma'i wastahwasha minhal mustami wa innama alaihi al imanu biha wa an la yarid minha harfan wahidan wa an la yarudda minha harfan wahidan wa ghairaha minal ahadisil ma'surati anis siqati wa an la yukhasima ahadan wa la yunazirahu wa la yata'allama al-jidala fa innal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun anhu la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnati hatta yada al-jidala wa yu'mina bil asari. Ikhwati fillah wa al-akhawat rahimani wa rahimakumullah, permasalahan berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yaitu tentang masalah beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang mana merupakan salah satu dari rukun iman yang terdiri dari 6 arkanul atau rukun iman yang telah kita ketahui bersama insyaallah tentang rukun iman ini. Al-imanu bil qadar yang merupakan salah satu dari rukun iman ini adalah merupakan rukun yang beliau Al-Imam Ahmad sampaikan di sini. Kenapa beliau menyampaikan di sini rukun iman kepada takdir bukan yang lainnya? Karena di dalamnya tentang iman kepada takdir ini terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Jabariyah dan orang-orang Qadariyah. Dan mengenai rukun iman ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang iman, di mana Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman. Maka Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Kemudian di akhir beliau mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan beriman kepada takdir yang baik, takdir yang baik dan yang buruk. Al-qadar, takdir itu adalah ketetapan dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan gariskan yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan, yang akan kita jalani semasa hidup kita di dunia ini. Segala apa yang kita peroleh, segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita dapatkan itu telah ditakdirkan, artinya telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita
lahir ke muka bumi ini. Jauh sebelum adanya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir dari setiap makhluk. Ya, takdir dari setiap makhluk itu telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi ya bi 50,000 sanatin qabla yakhluqas samawati wal ard." Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk yaitu 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan takdir kita. Apa yang akan kita peroleh, apa yang kita dapatkan semasa hidup kita. Apakah bahagia, ya, apakah susah, sedih, itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana, yaitu tinggal bagaimana kita menerima dengan benar terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tersebut tetapkan pada kita dan mengimaninya, tidak berkeluh kesah, tidak menggerutu, tidak ngeyel, tidak membantah dan sebagainya. Ya, dan di sini jelaskan oleh beliau, tidak boleh kita bertanya lima wala kaifa, tidak boleh kita bertanya kenapa Allah menakdirkan saya begini, tidak boleh. Ya, atau mengapa bertanya kaifa, bagaimana Allah menakdirkan saya seperti ini, tidak boleh. Itu semua adalah ketentuan dan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, putuskan kepada kita. Dan yang harus dan terpenting yang harus kita yakini bahwa segala apa yang Allah tetapkan, takdirkan bagi kita, baik itu kebaikan berupa kebaikan, takdir yang baik ataupun takdir yang jelek, yang buruk, maka kita harus yakin bahwa itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Allah menakdirkan seperti ini kondisi kita, maka itu adalah yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena mungkin Allah tahu kalau Allah membangkitkan, melahirkan kita dengan tidak seperti itu, mungkin malah bahaya bagi kita. Ya, kalau Allah menakdirkan kita punya satu istri saja, ya sudah, terima. Itu semua terjadi di atas ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini dan yang terjadi pada diri kita melainkan ya semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-kitabah, martabatul kitabah, yaitu pencatatan. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dan pada diri kita semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terjadi di alam semesta ini yang terjadi pada diri kita yang di luar dari apa yang telah Allah catat, tidak ada. Semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, tingkatan al-masyiah, yaitu bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, kebaikan ataupun keburukan dan yang terjadi pada diri kita, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harus kita yakini. Ya, tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Kalau tidak Allah kehendaki, tidak mungkin terjadi. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak mungkin terjadi kebaikan ataupun keburukan. Dan yang keempat yaitu adalah tingkatan al-khalqu, penciptaan. Artinya apapun yang terjadi di alam semesta ini dan yang terjadi pada diri kita, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 tingkatan martabat dari beriman kepada takdir yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Kalau tidak, maka tidak termasuk orang yang beriman kepada takdir. Kalau tidak beriman kepada takdir kan kufur. Ya, kufur. Ya. Kemudian takdir ini ada 2, ya, khairihi wa syarrihi. Ya, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah takdir yang buruk. Yang buruk di sini bukan buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari segi Allah Subhanahu wa taala, bukan bagi Allah. Keburukan itu bagi yang ditakdirkan padanya, yaitu kita.
Ya, misalnya kita terkena musibah, ya, kita terkena kesusahan, itu takdir buruk bagi siapa? Bagi yang Allah takdirkan atasnya, bukan bagi Allah SWT. Kenapa? Karena perbuatan Allah menakdirkan itu tidak ada yang buruk, semuanya baik. Kebaikannya, keburukannya ada pada diri yang ditakdirkan tersebut. Seperti bencana itu buruk, sakit itu buruk. Ya, dalilnya bahwa ada takdir baik dan takdir buruk, insya Allah sudah hafal semua dalam surah Al-Falaq. Apa bunyinya? Ya, qul a'udzu birabbil falaq, terus min syarri ma khalaqa. Ini dalilnya, min syarri ma khalaqa, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan atau apa yang Allah takdirkan. Berarti di sana ada takdir Allah yang berupa kejelekan. Ya, kejelekan. Kejelekan di sini ingat sekali lagi bukan bagi Allah, kejelekan bagi yang Allah takdirkan tersebut, yaitu bagi makhluknya yang mengalami, yang merasakan takdir tersebut. Itu kejelekannya. Itu dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dari hadis Rasulullah SAW, insya Allah kalau hafal zikir pagi dan petang, insya Allah hafal hadisnya. Nah, di situ disebutkan di dalam hadis tersebut salah satu dalil tentang takdir yang buruk. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Jadi sekali lagi ingat ya, tugas kita terhadap takdir Allah adalah mengimani dan membenarkan dan mempercayainya. Tidak boleh tanyakannya, tidak boleh mempertanyakan atau menyanggah kenapa, bagaimana, kok bisa seperti, tidak boleh. Kita tugasnya adalah mengimani apapun yang Allah takdirkan kepada kita, apapun yang Allah tetapkan pada kita, dan mempercayainya dan membenarkannya. Itu tugas kita, ya. Ya, kemudian ada hal yang penting, tidak boleh kita larut di dalam memperbincangkan tentang masalah takdir. Tidak boleh. Terlalu dalam, tenggelam di dalam membahas tentang takdir. Kenapa? Karena ujungnya bisa tersesat. Ujungnya bisa apa? Tersesat. Ya. Sampai akhirnya apa nanti? Mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sampai kemudian akhirnya apa? Mempertanyakan tentang Allah, siapa yang menciptakan Allah, itu kan sudah bahaya. Ya. Tugas kita hanya apa? Mengimani, mempercayai dan meyakininya. Ya, tidak boleh mempertanyakan, tidak boleh menyinggungnya, menyanggahnya, dan tenggelam terlalu dalam tentang pembahasan takdir ini, karena dikhawatirkan kita tersesat di dalamnya. Ya, tidak boleh memperdebatkannya, mengguncingkannya, ya. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala sekelumit tentang al-imanu bil qadar secara ringkas. Kemudian selanjutnya beliau berkata tentang Al-Qur'an. Beliau berkata, wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluqin wa la yat'afu ay yaqula laysa bimakhluqin. Qala fa inna kalamallahi laysa biba'inin minhu wa laysa minhu syai'un makhluqun wa iyyaka wa munazarata man ahdasa fihi wa man qala bil labzi wa ghairihi wa man waqafa fihi faqala adri makhluqun aw laysa bimakhluqin wa innama huwa kalamullahi fa hadza sahibu bid'atin mislu man qala huwa makhluqun wa innama huwa kalamullahi laisa bimakhluqin. Ya, baik. Ini permasalahan berikutnya yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataannya Allah. Ya, kalau termasuk perkataan Allah berarti merupakan sifat Allah. Dan sifat Allah bukan apa? Bukan makhluk. Bukan apa? Bukan makhluk. Ya, dalilnya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, apa dalilnya?
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 6. Perhatikan ya, dalam surah At-Taubah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi. Ya, hatta yasma'a kalamallah. Ya, di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa in ahadum minal musyrikina, jika ada seorang dari kalangan orang musyrik, ya, orang musyrik berarti orang kafir, ya. Istajaraka, minta perlindungan. Jadi ada orang musyrik kafir minta perlindungan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, fa'ajirhu, maka lindungi. Maka lindungi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang musyrik kafir yang ada dalam perlindungan tidak boleh apa? Dibunuh. Ya, diperangi. Kenapa? Karena dalam perlindungan. Ya, dalam perlindungan. Ya, perlindungan kaum muslimin. Apalagi kalau masuk dalam satu negara misalnya kan dilindungi toh? Ya, masuk dalam negara kan berarti dalam perlindungan negara tersebut, maka tidak boleh. Ya, ini bisa jadi dalil bagi terorisme, ya kan? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan fa'ajirhu, maka lindungi. Jadi kalau ada orang musyrik kafir minta perlindungan, maka lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah, sampai sehingga ada kemungkinan dia bisa mendengarkan apa? Kalamullah. Apa yang dimaksud dengan kalamullah di sini? Siapa yang mendengarkan kalamullah? Orang musyrik tersebut, sampai dia, yaitu orang musyrik tersebut, bisa mendengarkan kalamullah. Orang kalamullah yang dimaksud apa? Apa kalamullah langsung dari atas langit gitu yang dimaksud? Tentu bukan. Betapa mulianya orang musyrik bisa mendengarkan langsung kalamullah dari atas langit secara langsung. Kalah dong kita orang mukmin. Tentu yang dimaksud kalamullah adalah apa? Al-Quran. Sampai dia bisa mendengarkan Al-Quran dibacakan, sehingga ada kemungkinan dia bisa hatinya tersentuh, ya enggak? Hatinya tersentuh, terketuk gitu, akhirnya masuk Islam gitu. Nah, di sini ini menunjukkan dalil ini, ayat ini, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah. Ya, kalamullah adalah merupakan salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan makhluk. Walaysa bimakhlukin, kata Imam Ahmad, walaysa bimakhlukin, bukan makhluk. Apa yang bukan makhluk? Kalamullah, Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk. Apa dalilnya? Ya, kita jelaskan sedikit di sini biar kita paham bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Apakah ada disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran bukan makhluk? Apa dalilnya? Dalil yang jelas menunjukkan dengan lafaz Al-Quran bukan makhluk tidak ada. Yang ada apa? Ya, yaitu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah. Ya, dalam surah apa? Al-A'raf ayat 54. Ya, ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ya, perhatikan ayat ini bisa dipelajari dan pahami semua. Allah berfirman, ala, ketahuilah, lahu hanya bagi Allah, apa itu? Al-khalq, penciptaan. Wal amru, al-amru. Nah, perhatikan ayat ini, kita belajar sedikit nahwu. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara al-khalq dengan al-amru dengan apa? Huruf waw. Al-khalqu wal amru. Waw. Apapun fungsinya waw. Nah, kalau belajar nahwu saja tahu i'rabnya. Setelah waw nanti pasti i'rabnya sama dengan apa sebelum waw. Ya, kita lebih sedikit kepada fikihnya, ya. Fikih i'rabnya, ya.
fikih dilala. Waw itu salah satu gunanya yaitu untuk menunjukkan al-mughayarah. Apa itu al-mughayarah? Perbedaan. Salah satu kegunaan daripada waw bukan sekedar menggabungkan dalam i'rab, tapi menunjukkan apa? Perbedaan antara waw tersebut. Bahwa setelah waw dengan sebelum waw itu berbeda. Di sini lihat al-khalqu wal amru. Berarti apa? Al-khalq dan al-amru berbeda. Lihat sudah ya. Al-khalqu dan al-amru berbeda. Kemudian kita lihat ayat yang lain. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Di sini ada enggak? Oh, di sini enggak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika ruham min amrina." Perhatikan ayat ini, di sini dalam ayat ini ada kata-kata min amrina. Inna auhayna, sesungguhnya kami, auhayna, telah mewahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad, inna auhayna ilaika ruh min amrina. Roh yang berasal dari amru kami, kata Allah. Berarti roh ini adalah salah satu wahyu yang Allah wahyukan, berarti adalah wahyu. Wahyu itu diantaranya adalah apa? Al-Quran. Al-Quran termasuk wahyu Allah? Wahyu Allah. Berarti Al-Quran ini termasuk amru min amrina. Roh, Al-Quran itu adalah roh, ya kan? Salah satu fungsi dari Al-Quran adalah roh, menghidupkan, ya kan? Menghidupkan hati yang gersang, kering, itu baca Al-Quran supaya hatinya hidup, tidak mati, ya kan? Menghidupkan, disebut Al-Quran itu roh. Nah, dia berasal dari al-amru, amrina. Berarti roh dia itu adalah wahyu Allah, dan salah satunya adalah Al-Quran, termasuk apa? Al-amru. Berarti Al-Quran termasuk adalah al-amru. Nah, sekarang kembali kepada ayat tadi. Ala lahul khalqu wal amru. Berarti al-khalq dan al-amru. Di dalam al-amru ada apa? Di antaranya adalah apa? Al-Quran, ya kan? Al-Quran tadi kan di dalam ayat tadi tahu? Berarti al-khalqu dan al-amru yang itu adalah Al-Quran berbeda. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Berbeda kan? Itu dalilnya. Bahwasanya Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk. Wah, insyaallah jelas. Itu yang terpenting. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, ya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Di dalam kitab yang lain jelaskan bahwasanya Al-Quran ini berasal dari Allah. Ya, berasal dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang pertama kali menyampaikan, ya, wahyu tersebut disampaikan kepada Jibril, dan Jibril membawanya turun menyampaikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhu bada'a, berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi ya'ud, dan nanti suatu saat di akhir zaman Al-Quran itu akan kembali kepada Allah. Bagaimana kembalinya kepada Allah? Bisa semua mushaf-mushaf nanti atau catatan-catatan Al-Quran itu diangkat oleh Allah ke atas langit. Atau Allah Subhanahu wa taala mencabut Al-Quran tersebut dari setiap para penghafal Al-Quran. Itu caranya. Wa ilaihi ya'ud, dan kembali suatu saat nanti di akhir zaman Al-Quran tersebut kembali kepada Allah. Sehingga ketika sudah kembali kepada Allah, tidak ada lagi di muka bumi ini yang baik berupa mushaf atau catatan ataupun yang dihafal Al-Quran yang tersisa. Ya. Ini tentang Al-Quranul kalamullah, ya. Wal Qur'anu, ya, apa? Kalamullahi, ya, laisa makhluk. Dan tidak boleh kita mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya, kenapa? Barang siapa, kata Imam Ahmad, yang mengqala, ya, labzi bil Quran makhluk, bahwa kafir. Ya, bahwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan, ya, pelafasanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah jahmi, ya. Dia adalah jahmi. Yang penting kita
harus ketahui di sini itu tentang pelafasan Al-Quran. Al-Quran tadi telah kita singgung bahwasanya dia adalah kalamullah. Sekarang kita lihat ya, kita megang mushaf Al-Quran ya kan? Masing-masing pernah megang mushaf Al-Quran kan? Sekarang saya tanya, mushaf Al-Quran itu kalamullah atau makhluk atau bukan? Ya? Mushaf Al-Quran tersebut itu kalamullah atau bukan atau makhluk? Coba yang jawab makhluk angkat tangan. Ya. Makhluk. Ada 1, 2, 3, 4. Atau bukan? Atau bukan makhluk, coba angkat tangan. Berarti sisanya. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau kita menulis ayat-ayat Al-Quran, yang kita baca, yang kita tulis atau yang kita dengar, makhluk atau bukan? Jadi di sini harus diperjelas. Oke. Ya, ini harus diperjelas. Ya, jangan sampai kita mushaf itu kalamullah, ya, makhluk. Makhluk itu kan kertas. Makhluk. Kenapa dikatakan kalamullah? Nah, kan begitu. Ada yang nanti yang debat seperti itu kan ada mushaf, ada warnanya, ada kertasnya, ada kartonnya, ada tintanya, ya kan? Ada kertasnya kan? Itu kan makhluk semua. Kenapa dikatakan kalamullah? Kita katakan mushafnya yang berupa kertas, kartonnya, tintanya, warnanya itu makhluk. Tapi yang ditulis di dalam apa? Kalamullah. Ya kan? Yang ditulis dalam mushaf itu kalamullah. Adapun tintanya, ya, kertasnya, sampulnya, warnanya itu makhluk. Jadi harus diperjelas. Demikian pula kalau kita membaca Al-Quran, ya, makhluk atau bukan? Nah, kita katakan, ya, yang saya baca, yang kita baca adalah kalamullah. Adapun bacaan saya yang berupa suara itu makhluk. Suara saya makhluk, tapi yang saya baca adalah kalamullah. Ya, demikian pula kalau kita menulis, yang kita tulis adalah apa? Kalamullah, tapi tulisannya makhluk. Yang berupa tinta gitu kan, makhluk. Demikian pula kalau mendengar, ya, kalau kita melapaskan, lapas kita itu makhluk, tapi yang kita lapaskan kalamullah. Ya, demikian pula kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, yang kita dengar apa? Kalamullah. Pendengaran kita makhluk. Jadi harus seperti itu. Ya, jadi itu yang perlu kita garis bawahi ya, tentang masalah Al-Quran kalamullah. Kemudian selanjutnya, ya, ini ringkas-ringkas semua, tidak baca semua berarti ini. Kita tidak jelaskan semua. Kemudian permasalahan berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Yaitu bahwasanya orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin ya, khusus orang mukmin. Ya, mereka akan mendapatkan nikmat yang luar biasa pada hari kiamat, ya, yaitu apa? Ru'yatu, ya, li rabbihim, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bir ru'yati yaumal qiyamati kama ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadisis siha, ya, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, ya, fa innahu ma'surun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahihun rawahu Qatadatu an Ikrimata an Ibni Abbasin wa rawahu al-Hakamu Ibnu Aban an Ikrimata an Ibni Abbasin wa rawahu Aliyun an Zaidin an Yusufa
ibni Mihran an ibni Abbasin wal haditsu indana ala zahirihi kama jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal kalamu fihi bid'atun walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahirihi wa la nunaziru fihi ahadan. Baik. Ini tentang apa? Ru'yah. Yaitu melihat. Ya, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti ya, orang-orang mukmin pada hari kiamat ya, setelah masuk jannah ya, setelah masuk jannah mereka ya akan mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang tertinggi, yang paling besar dari semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu adalah apa? An-nazru ila wajhillah, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha naziratun. Ya, Allah berfirman, wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha naziratun. Wujuhun, wajah-wajah ya, yawma izin, pada hari itu ya, pada hari ketika mereka masuk semua ke dalam jannah, nadiratun, berseri-seri. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, bergembira. Kenapa? Kenapa wajah-wajah pada hari tersebut berseri-seri, bergembira? Wajahnya siapa? Wajahnya orang-orang mukmin. Bergembira. Kenapa bergembira? Karena Allah mengatakan ila rabbiha naziratun. Kenapa? Karena kepada Rabb mereka nazirah. Itu apa? Yang zuru ila rabbiha, yaitu melihat kepada Rabbnya. Melihat di sini itu dengan pandangan mata langsung, bukan dengan mata hati. Ya, melihat dengan pandangan mata langsung. Ila rabbiha nazirah. Kenapa? Karena pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kata nazirah dengan ilah. Yang huruf apa? Ilah. Dan salah satu gunanya ya, itu adalah menunjukkan penglihatan dengan mata langsung, bukan dengan mata hati. Bukan dengan mata batin, tapi ya langsung. Iyanan, dengan mata telanjang kita yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha naziran. Ya, itu dalilnya. Ya, demikian pula dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yaitu ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ya, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan ya, mendapatkan apa? Ziyadah. Wa ziyadah, mendapatkan ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan ziyadah pada ayat ini? Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dimaksud dengan ziyadah pada ayat tersebut yaitu adalah an-nazru ilallahi jalla wa'ala, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis Suhaib ya radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, iza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penghuni jannah semuanya telah masuk ke dalam jannah. Jadi semua penghuni jannah telah masuk ke dalam jannah, termasuk yang mampir di neraka. Loh, memang ada penghuni jannah yang mampir di neraka? Adalah. Ya, ada. Siapa?
yaitu orang mukmin, orang bertauhid tapi melakukan perbuatan dosa. Emang ada? Masa sih ada orang mukmin bertauhid masuk neraka? Kan sudah mukmin, kan sudah bertauhid. Emang jaminan kalau sudah mukmin dan bertauhid berarti sudah pasti selamat dari dosa? Makanya sering kita dengar guru ngaji ya melakukan perbuatan tak senonoh, ya kan? Justru ya godaan yang dirasakan oleh orang yang bertauhid, oleh orang mukmin itu semakin besar. Ya, ibaratnya apa? Semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang apanya? Anginnya. Maka seperti pula itu, semakin tinggi tauhidnya, imannya seseorang, maka setan yang datang menggodanya bukan kroco-kroconya, tapi apanya? Jenderalnya. Makanya kalau tidak kuat, jatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa. Jatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa. Kenapa? Yang goda jenderalnya. Ya, berarti ada orang muwahhid, orang bertauhid, orang mukmin yang masuk dalam neraka karena melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ya, perbuatan maksiat dan dosa. Bukan berarti kalau sudah mukmin mutawahhid lalu kemudian sudah pasti aman dari maksiat dan dosa. Ya, belum tentu juga. Ya, maka kita harus selalu banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Ya, semakin tinggi iman kita, semakin harus kita berserah diri, semakin harus kuat doanya, ketergantungannya kepada Allah. Kenapa? Godaannya juga semakin besar. Ya, kalau sudah masih kroco-kroco, ya yang goda ya kroco-kroconya juga. Ya. Nanti ada yang bertanya, loh, mending jadi preman aja, mending jadi preman aja. Kenapa? Karena nggak ada yang goda. Ya katanya, ya gimana digoda orang preman kok sudah temannya? Temannya siapa? Ya, temannya siapa? Temannya setan kan berarti? Temannya iblis berarti kan? Ngapain digoda? Yang perlu digoda yang bertauhid, yang beriman, itu yang perlu digoda. Yang kalau sudah tidak beriman dan beriman, ngapain digoda lagi? Sudah jadi konconya kok. Ya kan? Nah, jadi yang digoda seperti itu, logikanya seperti itu. Makanya banyak kita dapati ustadz ya melakukan perbuatan dosa, guru ngaji melakukan perbuatan dosa, banyak kita dengar. Berarti apa? Ya berarti godaannya besar, ya godaannya kuat. Tapi bukan berarti ya berarti kalau masih orang bertauhid, orang bermukmin berarti boleh dong bermaksiat. Bukan berarti boleh juga begitu. Ya kan bisa jatuh dalam perbuatan maksiat. Iya. Ya, itu artinya apa? Mukmin bertauhid ada yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kalau sudah masuk neraka, ya dibersihkan dosa-dosanya, kemaksiatannya, nanti kemudian setelah itu masuk ke dalam jannah. Maka kata Rasulullah, apabila penghuni jannah semuanya sudah masuk ke dalam jannah, nggak ada lagi yang di luar di neraka, mampir gitu, nggak ada lagi yang mampir di neraka, semuanya sudah masuk ya ke dalam jannah. Beliau berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada siapa? Kepada ahlul jannah, kepada penghuni jannah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Turiduna syai'an azidukum? Ya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Azidukum, aku tambahkan kepada kalian. Artinya apa? Apakah kalian membutuhkan tambahan kenikmatan yang aku tambahkan kepada kalian? Fayaqulun, maka berkata ahlu jannah. Apa kata ahlu jannah? Ya, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilana al-jannata wa tunjina ya minan nar. Qal fayakshiful hijab fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nazri ila rabbihim azzal wa zalla. Jalla wa ala summa tala hadhihi al-aya lilladzina ahsanal husna wa ziyadah. Ya, maka orang-orang penghuni jannah berkata, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Artinya telah membuat ya wajah-wajah kami ini berseri-seri, ya gembira begitu. Ya, alam tudkhinal jannata, bukankah engkau ya Allah tudkhilanal jannah, engkau telah masukkan kami ke dalam jannah? Ya,
nikmat apa lagi yang engkau tambahkan kepada kami ya Allah? Semua kenikmatan telah kami diperoleh di dalam jannah ini. Nikmat apa lagi? Kata ahlu jannah, semuanya engkau telah berikan kepada kami. Lalu Allah berkata, fayakshiful hijab. Lalu kemudian hijab yang menghalangi wajah Allah Subhanahu wa taala, yang menutupi wajah Allah Subhanahu wa taala dibuka, disingkap. Fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim jalla wa ala. Maka tidak ada satupun kenikmatan yang paling nikmat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka ahlu jannah, melainkan apa? Melihat kepada Rabb mereka, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar. Dari semua nikmat yang Allah berikan kepada penghuni jannah, tidak ada yang melebihi daripada melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu kemudian Rasulullah baca ayat tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang kafir bisa melihat enggak wajah Allah? Tidak. Orang kafir tentu tidak bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, ar-rabbihim, terhadap Rabb mereka, yawma idzin, ketika itu, yaitu ketika di arasatul qiyamah, lamahjubun, mereka terhijabi, mereka terhalangi dari melihat kepada wajah Allah. Ini siapa? Orang kafir, terhijabi, tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, kalau orang kafir terhijabi, maka berarti orang mukmin tidak terhijabi, tidak terhalangi dari melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin juga terhalangi, apa bedanya dengan orang kafir? Ya kan? Kalau orang kafir terhijabi, terhalangi, berarti orang mukmin tidak. Dan ketika kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berdesak-desakan. Tidak berdesak-desakan, tidak dempet-dempetan seperti di pasar Sentul, tidak. Masing-masing di setiap tempat kita berdiri atau berada bisa bebas melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti melihat bulan di malam bulan purnama. Seperti itu kita melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdesak-desakan kan? Tidak berdempet-dempetan kan? Tidak bersenggolan kan? Tidak. Semua dengan santai, bisa sambil berdiri, jalan, baringan, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masalah berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Salah satu yang berkaitan dengan beriman kepada hari terakhir, yaitu bahwasanya kita nanti pada hari kiamat akan mendapatkan penimbangan, al-mizan. Jadi kata beliau, di antara beriman kepada al-yaumul akhir, yaitu adalah al-imanu bil mizani yaumal qiyamah, yaitu mengimani tentang adanya mizan, timbangan, timbangan pada hari kiamat. Maksudnya apa di sini timbangan? Timbangan yaitu terhadap amalan perbuatan yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini. Semasa hidup kita di dunia ini, amalan apapun yang kita lakukan, yang kita amalkan, semuanya nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a.
Wa in kana misqala habbatin min khardalin aina ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nadha'ul mawazin, dan kami memasang, ya, meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, ya, untuk menimbang setiap amalan perbuatan yang kita lakukan, ya, sehingga Allah mengatakan fala tuzlamu nafsun syai'a, sehingga tidak ada satu orang pun yang dizolimi, ya, tidak satu pun yang dizolimi atau dikurangi timbangannya atau dilebihkan timbangannya, tidak ada, semuanya dengan adil. Allah Subhanahu wa taala menimbang atas seluruh amalan yang kita lakukan, walaupun itu hanya seberat biji sawi, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menimbangnya dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Wa kafa bina hasibin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, ya, timbangan amal solehnya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang senang, menyenangkan, radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang ringan timbangan kebaikannya, artinya lebih berat timbangan dosanya, kemaksiatannya, keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan kembali ke neraka hawiyah yang menyala-nyala. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Jadi, ya, itu nanti setelah apa? Penghisaban. Jadi hisab ditimbang. Masing-masing kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua, ya, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Cuma bedanya antara orang mukmin dan orang kafir beda penghisabannya. Penghisabannya kalau orang mukmin itu hanya Allah Subhanahu wa taala berdua dengan orang mukmin tersebut. Tidak dilihat oleh seluruh manusia. Tidak dilihat. Jadi kenapa tidak lihat? Karena Allah menutupinya. Allah menutupi, ya, hisab yang Allah lakukan dengan seorang mukmin. Jadi Allah menutupinya, ya, mengelilingi. Jadi ada hijab. Jadi ada hijab yang mengelilingi, ya, penghisaban yang Allah lakukan terhadap orang mukmin, sehingga mata-mata seluruh manusia tidak bisa melihat kepadanya bagaimana proses penghisabannya. Ya, di situ Allah SWT akan menanyakan kepada kita tentang dosa maksiat yang kita lakukan. Allah akan bertanya, pada hari ini jam sekian detik, menit sekian, detik sekian, kamu melakukan perbuatan dosa ini. Kita hanya apa? Ya, kita hanya apa? Mengangguk, ya, pasrah, tidak bisa. Oh enggak, ya Allah, tidak bisa membantai. Ini memang pengadilan dunia. Kalau pengadilan dunia bisa aja mungkin kita berbohong atau bersaksi palsu. Ini di hadapan Allah nggak bisa berbohong, nggak bisa mendatangkan saksi palsu, tidak bisa. Ya. Ya, ketika kita ditanya oleh Allah, kamu melakukan dosa maksiat pada jam sekian, pada hari ini, ya, pada detik ini, menit ini, jam sekian, hari ini, tahun ini, bulan ini. Oi, lengkap catatannya. Mau mengelak nggak bisa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah kita menganggap, wah, kita tidak bisa selamat lagi ini. Lalu Allah mengatakan, ya, qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh dosa-dosamu itu telah aku tutupi di dunia. Wa ana akfiruha al-yauma, dan hari ini aku ampuni kamu. Masya Allah, luar biasa. Itu orang mukmin. Allah ampuni. Ya, Allah menutup dosa-dosa kita. Makanya kalau kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa, jangan pamer. Ya, sedikit-sedikit medsos, tampilkan dosanya, astagfirullah. Dosa kok dipamer gitu loh, gimana? Tapi orang bangga malah kadang. Kan itu kan ngawur namanya, ironis kan? Orang bangga kalau melakukan perbuatan maksiat, ya, dipamerkan seluruh dunia lihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menutupi kita. Bagaimana lagi kalau sudah seperti itu? Kita sendiri membuka aib kita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, lalu kemudian, ya, setelah proses penghisaban itu nanti menimbang, ya, dosa maksiat yang kita lakukan,
kemudian setelah itu melewati as-sirat, Nanti insya Allah di kajian al-imanu bil yaumil akhir itu. Kemudian setelah itu, ya, wa anna Allah, kata beliau Al-Imam Ahmad, wa anna Allah ta'ala yukallimuhul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjumanun wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan berbicara kepada kita hambanya satu persatu, dan tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah. Allah nggak perlu butuh penterjemah, ya, langsung, ya, Allah nggak butuh penterjemah. Jadi itu dalam proses kapan itu Allah berbicara kepada kita hambanya? Itu dalam proses penghisaban yang telah kita sampaikan tadi, ya, tanya jawab, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatan yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini. Dan tidak ada penterjemah, tidak butuh, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh penterjemah ketika Allah berbicara kepada hambanya. Ya, tinggal tugas kita adalah apa? Mengimaninya dan meyakininya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti berbicara kepada kita hambanya. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan di sini di sesi ini, ya, wal imanu bil haudi wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamati taridu alaihi ummatuhu arduhu mislu tulihi masiratu syahrin, ya, masirata syahrin aniyatuhu ka'adadi nujumis sama ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajhin. Ya, dan yang beliau sampaikan, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang beliau sampaikan berikutnya tentang beriman kepada al-haud. Al-haud itu apa? Telaga. Ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan telaga kepada Rasulullah. Namanya apa? Al-Kautsar. Ya. Jadi Rasulullah SAW memiliki telaga, ya, pada hari kiamat yang akan didatangi oleh setiap umatnya. Ya, akan didatangi oleh setiap umat beliau, umat kita ini, umat Islam. Apabila kita sampai matinya berada di atas sunnah Rasulullah, ya, selama kita hidup dan sampai mati kita istiqomah di atas sunnah Rasulullah, maka kita salah satu nanti yang akan datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa minum dari telaga Rasulullah. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW tersebut, maka tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Ya, besarnya telaga Rasulullah, lebarnya, panjangnya itu sama. Antara panjang dan lebarnya sama, itu, ya, menempuh perjalanan sebulan. Masya Allah, menempuh perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan ini apakah dengan jalan kaki atau naik onta atau naik kuda atau pesawat belum ada, ya. Ya, belum, ya, nggak jelas. Ya, kemudian ciduknya telaga Rasulullah SAW tersebut itu banyaknya sejumlah bintang di langit. Sejumlah bintang di langit. Ya, lebarnya, panjangnya, ya, ditempuh dengan sebulan perjalanan. Ya, airnya itu, ya, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, masya Allah. Ya, barang siapa yang minum darinya maka tidak akan haus selama-lamanya. Dan ada orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah. Siapa mereka? Ya, Rasulullah ketika datang, ya, seorang kepada telaga Rasulullah SAW kemudian diusir. Rasul berkata, umatku, ya Rasul, kenapa terusir? Ya, dikatakan kepada Rasulullah, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka mengganti ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Artinya dia tidak istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW, maka dikatakan kepada orang tersebut, suhkan, jauh menjauh, tidak boleh datang mendekati, ya, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ya ikhwati wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian penyampaian kita sampai di sini.
ya secara ringkas dan loncat-loncat dan banyak yang diloncati ya tentang pokok-pokok prinsip-prinsip akidah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitab beliau ini Ushul Sunnah. Ya, semoga yang kita pelajari bersama ini bukan hanya sekedar jadi pengetahuan. Ya, kalau jadi sekedar pengetahuan kan itu hanya di kepala ya enggak? Ya, sekedar tahu. Oh, Rasulullah punya telaga. Oh, beriman kepada takdir itu ada 4. Ya, itu namanya sekedar tahu. Yang terpenting adalah ilmu itu diamalkan. Karena samaratul ilmi adalah al-amal. Buah daripada ilmu itu adalah diamalkan, diyakini. Ya, sehingga kita betul-betul masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kita tutup dulu baru kemudian setelah itu sesi tanya jawab. Pertanyaannya kalau tadi Mas Guntur bilang yang paling tersulit di dunia. Astagfirullah. Aduh, bingung ini versi dunia. Kalau saya ya tanyanya pertanyaan yang bisa dijawab. Oke. Ya kan? Pertanyaannya yang bisa dijawab. Jangan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kapan matinya dan kapan ini? Enggak bisa dijawab itu. Ya. Baik, Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz Marwan, hafidzakallah. Ini ada door prize spesial bagi pertanyaan terbaik versi Ustadz. Nah, jadi Ustadz yang menilai siapa pertanyaan terbaik. Nanti ada 1 door prize atau hadiah spesial buat ikhwan dan 1 door prize spesial buat akhwat. Oke? Sekarang, waduh itu kok langsung angkat tangan yang, iya 1 ikhwan 1 akhwat Ustaz. Baik, karena yang saya melihat angkat tangan terlebih dahulu adalah ikhwan fulan, maka saya akan mendatangi beliau. Sebentar, sebutkan nama, kemudian asal pekerjaan. Ya, terima kasih. Nama saya Ponco dari Jakarta. Pertanyaannya tentang penjelasan takdir. Yang jadi pertanyaan tadi pembagian pemahaman takdir kan ada Qadariyah dan Jabariyah. Nah, dulu pernah dengar cuman sekarang lupa, jadi minta penjelasannya. Yang kedua, bisa nggak takdir itu dirubah dengan doa? Seperti kisah Imam Bukhari kan awalnya dulu Tuhan Netra pernah, kemudian bisa melihat. Terus yang ketiga, ketika kita menghadapi wabah, ini kan ada 2 pendapat. Apakah kita menghindarinya seperti kisah Umar ingin memasuki kota Syam, ataukah juga ada kejadian ketika wabah corona ada sopir yang tidak pakai masker tapi aman-aman saja, tapi yang pakai masker malah sakit. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Sudah takdir Allah bagi dia. Jawaban paling bagus kan? Ini satu orang 3 pertanyaan Ustaz. Aduh, ini gimana Ustaz? Masuk kategori pertanyaan terbaik itu 1 saja. Bisa merangkum 3 seharusnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan penilaian Ustaz nanti. Pertanyaan berikutnya kita tahan dulu, mungkin dijawab dulu Ustaz. Dijawab dulu sebentar ya. Pertanyaan apa tadi? Tadi yang pertama tentang atau langsung yang ketiga aja. Pertama apa tadi? Qadariyah. Oh, penjelasannya. Qadariyah Jabariyah. Iya. Wah, Masya Allah. Ngeri. Pertanyaan tingkat tinggi. Qadariyah intinya yaitu orang-orang yang menolak dan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang diperbuat
dilakukan oleh seorang hamba itu semata-mata ciptaan hamba itu sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu Qadariyah. Kalau Jabariyah itu kebalikannya. Ya, gulu berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Artinya seorang hamba di dalam melakukan perbuatannya itu semua kehendak Allah. Tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan hamba tersebut. Ibaratnya seorang hamba di dalam melakukan perbuatannya itu ibarat robot. Ibarat apa? Robot. Hamba itu dalam melakukan perbuatannya itu dipaksa. Ya, tidak ada pilihan. Tidak ada keinginan bagi hamba tersebut di dalam melakukan perbuatannya. Ya, seperti robot lah. Bagaimana tuangnya pemilik robot remote-nya ya seperti itu. Ya, itu Jabariyah. Naam. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan sudah mewakili ya. Mas Ponco. Oke. Baik, pertanyaan kedua tadi apa ya? Yang lain dulu. Oh, doa bisa merubah takdir. Kata banyak orang yang berpendapat bahwa doa itu bisa merubah takdir. Ya, merubah takdir di sini bukan berarti keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun artinya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir ini pindah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Berdoa pun itu sudah takdir Allah. Dan apa yang Allah gantikan itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita pahami, merubah takdir Allah, doa tersebut bukan berarti lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau keluar dari takdir Allah, tidak. Semuanya masih berada dalam lingkup takdir Allah. Apa yang Allah rubah dengan setelah itu juga takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya masih berada dalam koridor takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Ya berarti beliau tadi sampai berpikir misalkan apa doa ingin melihat kayak gitu kan. Ya kemudian ketika Allah menakdirkan dia melihat, itu takdir Allah itu juga kan? takdir Allah juga. Betul. Ya Allah. Dia berdoa pun itu juga takdir Allah. Iya. Jadi semuanya dalam takdir Allah. Semua dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Kita ke akhwat sebentar. Mas itu yang paling kanan itu. Ya, tapi kita ke akhwat sebentar. Nanti setelah ini Mas Fauzan. Sudah ngangkat tangan yang kedua itu dari tadi. Baik, pertanyaan untuk akhwat yang kertas dulu atau pertanyaan langsung? Yang kertas dulu ya. Yang kertas dulu ini ada pertanyaan Ustadz. Bagaimana cara untuk menyelamatkan akidah yang sudah sering melakukan bid'ah? Bagaimana cara menyelamatkan akidah apabila seseorang sering melakukan perkara bid'ah? Perkara bid'ah itu memang perkara yang susah diobati. Susah diobati. Kenapa susah diobati? Karena orang yang melakukannya merasa benar. Ya kan? Merasa benar. Kok saya harus bertaubat? Ini kan perkara agama, ya kan? Perkara syar'i. Makanya bid'ah itu sesuatu yang paling disenangi oleh iblis. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah sibuk dan tenggelam sering melakukan perbuatan bid'ah, maka tidak kecuali harus belajar. Berapa istilahnya berkumpul dengan orang-orang yang selalu jauh dari perbuatan bid'ah. Kenapa? Kalau kita masih menetap atau bersama dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah, ya susah. Ya, jadi kita harus berpindah haluan. Hanya itu. Ya tentunya ya mendengarkan nasihat, ya mendengarkan kajian sunnah. Hanya itu salah satunya. Ya untuk bisa menyelamatkan akidah kita. Kalau sering melakukan perbuatan bid'ah, maka harus dengan tekad dan azam yang kuat untuk meninggalkan kebid'ahannya. Ya, meninggalkan kebid'ahannya tersebut dalam rangka menyelamatkan
akidahnya, belajar sunnah, belajar akidah yang benar. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan kedua Mas Fauzan ini yang tadi sejak tadi setelah Pak Ponco angkat tangan. Nah ini. Oh, ke akhwat dulu ternyata. Mohon maaf Mas Fauzan. Enggak apa-apa. Akhwat langsung bertanya, persilakan. Tunggu sebentar ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara yang sering terdengar juga ini pertanyaan ini. Familiar Ustadz. Afwan Ustadz, tadi dijelaskan ada sunnah yang sifatnya wajib. Tetapi kayaknya penjelasannya kurang deh Ustadz. Bisa tolong dijelaskan apa yang dimaksud sunnah tapi wajib dan macam-macamnya itu apa Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah, Masya Allah. Sunnah yang wajib. Ini pertanyaan yang bagus ini. Ya, ini sudah dinilai ini berarti ini. Ya, Mas Guntur, ini sudah dinilai ini pertanyaan yang bagus. Apa sunnah yang wajib? Ya, salah satu sunnah yang wajib, ya tentunya ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, arkanul iman itu sunnah yang wajib. Ya, seorang muslim ya harus mengimani semua ya perkara-perkara iman tersebut, usul-usul iman, ya kemudian usul Islam. Ya, sunnah di sini yang dimaksud adalah perkara akidah. Ya. Nah, jadi jelas kalau perkara akidah semuanya wajib kan? Harus kita imani, harus kita yakini. Ya, adapun sunnah dalam perkara ilmu fikih, ya ada sunnah seperti salat sunnah, ada salat wajib. Ya, sunnah di situ ya istilahnya menurut istilah fikih itu apa? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Ya, ini sunnah yang menurut istilah fikih. Ya. Kalau sunnah yang wajib seperti tadi dalam perkara akidah, ya, karena sunnah di situ ya dimaksud adalah ya akidah, perkara-perkara akidah atau pokok-pokok akidah. Maka itu adalah perkara yang wajib bagi seorang mukmin untuk meyakininya, mengimaninya dan mempelajarinya. Tidak boleh tidak, ya. Naam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Sekarang saatnya ke Mas Fauzan. Akhirnya. Ya, nama saya Fauzan, asalnya dari Bantul dekat sini. Ya Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ingin bertanya mengenai memperturutkan hawa nafsu dan akal. Dalam hal ini ketika kita mentadaburi Al-Quran Ustaz. Karena biasanya tunanetra itu imajinasinya kuat Ustaz. Nah, misalkan begini Ustaz. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-70 misalkan, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarum. Masuklah kalian bersama pasangan kalian dengan ke surga dengan dibahagiakan. Nah, itu kita tanpa melihat tafsir kita langsung membayangkan Ustaz. Masuk surga sama istri lalu bagaimana? Lalu imajinasinya tinggi berarti. Oh, jadi Allah. batasan hawa nafsu dan akal kita ketika mentadaburi Al-Quran itu Ustaz. Jadi hawa nafsu kita ya harus dibatasi dan harus tunduk pada dari Alkitab dan Sunnah. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah ittiba ya. Ya, tidak boleh kita hawa nafsu kita didahulukan. Ya, didahulukan atas apa? Dari kitab dan sunnah. Adapun maksudnya di situ hawa nafsu ketika masuk jannah bersama istrinya, hidup bahagia di dalam jannah, ya. Ini apa di sini? Ini sunnah apa istilahnya nafsu ya sebagai manusia. Alami ya. Alami. Cuma ya, imajinasinya dibatasi juga, porsinya tetap sesuai dengan apa
syariat. Boleh melakukan apa saja selama imajinasinya masih dalam batas koridor syariat. Jangan terlalu berlebihan imajinasinya. Tapi kalau sudah sama suami istri ya sudah terserah. Yang penting tidak melanggar syariat itu. Selama dalam masih koridor syar'i dibolehkan, silakan berbuat apa saja sama istrinya sendiri. Jangan istrinya orang lain ya. Itu berbahaya. Naam. Baik, berikutnya ini ada Kang Joko dari Jombang. Alumni Jamil Rahman ini, kampung santri. Nama saya Joko. Weh, Masya Allah. Asal Kaljom, Kalimantan Jombang. Weh. Kaljom, Kalimantan Jombang. Weh. Saya bertanya Tad, itu yang masuk apa? Yang diusir dari Telaga Rasulullah itu berapa golongan? Dari Telaga Rasulullah, nah, berapa golongan? berapa golongan? Ya di situ tidak disebutkan berapa golongan. Yang jelas mukhalif, ya menyelisihi sunnah Rasulullah, menyelisihi Alkitab dan Sunnah, ya mengganti, merubah dan berpaling dari as-siratal mustaqim. Siapapun itu, ada berapa golongan dan sebagainya. Kalau dia menyelisihi dan mukhalif dari as-sunnah, dari jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia akan terusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Naam. Baik, ini karena waktu kita yang terbatas sehingga ini udah deket waktu zuhur juga, dan Ustadz juga persiapan isoma, istirahat, sholat dan madang. Untuk itu kita pilihkan satu orang dari Ikhwan dulu, Zat. Dari Ikhwan yang mana, Zat? Yang Pak Panco, Mas Fauzan atau Mas Joko? Yang sementara menurut panjenengan. Enggak apa-apa, Zat. Beliau Pak Ponco. Oh, Pak Panco. Pak Ponco. Oke, Pak Panco ya. Tolong dicatat panitia. Pak Panco nanti yang akan mendapatkan prize. Bukan karena pertanyaannya paling banyak ya, bukan ya. Kemudian satu tuh lebih berkualitas, tapi banyak bisa lebih berkualitas juga. Oke, yang akhwat Zat, tadi yang kertas sama yang bertanya langsung, yang mana? Tadi sudah ada kode isyarat yang bertanya langsung, kata beliau. Sepertinya loh. Nah, tadi sudah disebutkan. Iya, yang tadi kan berarti yang bertanya langsung. Yang bertanya langsung. Baik, hadiah dipersiapkan untuk panitia. Yang dari Ikhwan ada Pak Ponco, dan dari akhwat yang bertanya langsung tadi. Oke, demikian Ustadz, kita akhiri perjumpaan kali ini di sesi bersama Ustadz Marwan Hafidhahullah Ta'ala.